Materi himpunan dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisarah, MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Deli Ramadhani dengan NIM 0305232042. Eki Salsabila dengan NIM 0305232047 dan Fatihah Sri Simatupang dengan NIM 0305232034 pada program studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Definisi himpunan. Himpunan diartikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang dapat diterangkan dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan sebuah huruf kapital, sedangkan keanggotaannya dituliskan huruf kecil. Misalkan, A kapital sebuah himpunan dan A kecil adalah sebuah objek di A kapital. Dikatakan A kecil adalah anggota dari A kapital dan dinotasikan oleh A elemen A. Dalam kasus A bukan anggota A, dinotasikan oleh A bukan elemen dari A. Cara penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi, yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan bilangan prima kurang dari 11 ditulis dengan A sama dengan kurung kurawal 2,3,5,7. Yang kedua ada keanggotaan. Yang pertama, A elemen A. A merupakan anggota himpunan dari A. Dan yang kedua ada A bukan elemen A. A bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya, bila A adalah A, B dan B adalah himpunan dari himpunan A, B, yang C adalah himpunan dari himpunan yang terdiri dari himpunan A, B. Maka A elemen A bukan elemen C, A bukan elemen B, B elemen C, A elemen B. Yang ketiga ada simbol-simbol baku. Penulisan himpunan yang sudah baku dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan dalam penjabaran matematika. Contohnya, misalnya huruf kapital P, yaitu himpunan bilangan bulat positif, terdiri dari 1,2, 3 dan seterusnya. Yang kedua ada Z, yaitu himpunan bilangan bulat, yang diantaranya adalah titik-titik, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Notasi pembentuk himpunan. Ada penulis notasi, yaitu syarat yang harus dipenuhi. Contoh, B adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 10, maka B ditulis buka kurung kurawal X, di mana X elemen P dan X lebih kecil dari 10, yang ekuivalen dengan B, yaitu 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Contohnya yaitu U sama dengan 1,2 sampai 8 dan A adalah 1,2, 3,5 dan B adalah 2,5, 6,8. Nah, dapat dinyatakan dengan diagram Venn, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran. Kardinalitas. Kardinalitas yaitu jumlah elemen di dalam A yang disebut dengan kardinalitas dari himpunan A dan dinotasikan dengan N buka kurung A tutup kurung atau kardinalitas A. Contoh A sama dengan X, di mana X merupakan bilangan bulat positif ganjil kecil dari 10, atau A dapat dinotasikan dengan
di mana jumlah dari himpunan A itu yaitu 5. Ada himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set yang dinotasikan dengan himpunan kosong atau himpunan kosong. Himpunan dari himpunan kosong dapat juga ditulis dengan himpunan dari himpunan kosong. Himpunan dari himpunan kosong dan himpunan dari himpunan kosong dapat juga ditulis dengan himpunan dari himpunan kosong dan himpunan dari himpunan kosong. Akan tetapi himpunan yang terdiri dari himpunan kosong bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B yang dinotasikan dengan A subset B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Diagram Venn A himpunan bagian dari himpunan B, seperti pada diagram Venn berikut. Nah, contohnya yang pertama, himpunan 1,2, 3,4 adalah subset dari himpunan 1,2, 3,4. Yang kedua ada himpunan 1,2, 3 adalah subset dari himpunan 1,2, 3. Yang ketiga adalah N merupakan subset dari Z, subset dari R subset dari C. A subset B berbeda dengan A subset B jika A subset B adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Selanjutnya ada himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Selanjutnya, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, A tidak sama dengan B. Dinotasikan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 3, 1, maka A sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan dengan A ekuivalen dengan B jika dan hanya jika banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B, A, B, C, D, E. Maka A ekuivalen dengan B sebab anggota A dengan anggota B sama banyaknya, yaitu 5. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan dengan A tidak saling beririsan dengan B dan dapat disajikan dengan diagram Venn berikut. Contoh, jika A sama dengan X di mana X elemen bilangan asli dan X lebih kecil dari 7 dan B 7, 8, 9, dan 10. Maka A tidak saling beririsan dengan B. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua elemen himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan P dikali A atau 2 pangkat A jika banyak anggota A adalah M, maka banyak anggota himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat M. Jika A berisi 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong yang berisi 1, himpunan yang berisi 2, dan himpunan yang berisi 1 dan 2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P dari himpunan kosong, yaitu himpunan yang hanya berisi himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah
P dari himpunan kosong yaitu himpunan yang hanya berisi himpunan kosong. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A yang juga menjadi anggota B. Dinotasikan dengan A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Dapat disajikan dalam diagram Venn. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A irisan B sama dengan 2, 4, 6. Selanjutnya ada gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A atau B atau keduanya. Dinotasikan dengan A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Dapat disajikan dalam diagram Venn berikut. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 4, 5, 6, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari himpunan A yang dimuat himpunan semesta U adalah himpunan U yang tidak dimuat di A. Dinotasikan dengan A komplement sama dengan X, di mana X elemen U atau X bukan elemen A. Dapat disajikan dalam diagram Venn berikut. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 10, maka A sama dengan 2, 4, 5. Maka A komplement 1, 3, 6, 7, dan 9. Selanjutnya ada selisih atau difference. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B, sama dengan A iris B komplement. Dapat disajikan pada diagram Venn berikut. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan B 1, 3, 5, 7, 9, maka A selisih B sama dengan 2, 4, 6, 8. Jika A sama dengan 1, 3, 5 dan B 1, 2, 3, maka A selisih B sama dengan 5, tetapi B selisih A sama dengan 2. Baiklah, selanjutnya ada beda stangkup atau symmetric difference. Beda stangkup atau symmetric difference A dan B dinotasikan dengan A beda stangkup B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A atau di B, tetapi tidak dalam keduanya. Jadi, A stangkup B sama dengan A gabung B selisih A iris B. A gabung B iris A. Atau dapat juga dinotasikan dalam A beda stangkup B yang beranggotakan X, di mana X elemen A atau X elemen B dan X tidak atau bukan anggota A iris B. Diagram Venn dari beda stangkup dapat disajikan sebagai berikut, bisa dilihat seperti gambar di samping. Contoh, jika A beranggotakan 2,4,6 dan B 2,3,5, maka A beda stangkup B yaitu 2,3,4,5,6 selisih dari A iris B yaitu 2, maka A beda stangkup B yaitu 3,4,5,6. Selanjutnya ada sifat-sifat aljabar himpunan. Berikut disajikan beberapa sifat-sifat aljabar himpunan yang diantaranya itu terdiri dari yang pertama ada hukum identitas, hukum nul dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas berarti dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan, misal S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi gabungan, dan himpunan kosong menjadi irisan, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S juga benar dan disebut dual dari kesamaan S.
Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat aljabar beserta dualnya. Berikut disajikan beberapa dari sifat-sifat aljabar beserta dualnya. Terdapat 10 sifat-sifat aljabar beserta dualnya, yakni hukum identitas, hukum nul dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Berikut diberikan juga contoh soal dari penerapan sifat-sifat aljabar beserta dualnya. Buktikan dual dari gabungan antara A irisan B dan A irisan B komplement sama dengan A. Penyelesaiannya dengan menggunakan hukum distributif, gabungan dari A irisan B dan A irisan B komplement sama dengan A irisan B gabungan B komplement. Dengan menggunakan hukum komplement, A irisan B gabungan B komplement sama dengan A irisan U atau himpunan universal atau semesta, hukum nul dominasi A irisan U sama dengan A. Jadi, irisan dari A gabungan B dan A gabungan B komplement sama dengan A. Selanjutnya kita masuk ke prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah suatu metode dalam teori himpunan yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dari gabungan dua atau lebih himpunan dengan menghindari perhitungan ganda terhadap elemen yang berada di irisan himpunan-himpunan tersebut. Berkaitan dengan kardinalitas himpunan, diperoleh beberapa rumus sebagai berikut. Misalkan, kardinalitas P menyatakan kardinalitas himpunan P dan kardinalitas Q menyatakan kardinalitas himpunan Q. Maka, kardinalitas P gabungan Q sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q dikurang dengan kardinalitas irisan P dan Q. Kardinalitas P gabungan Q kurang dari atau sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q. Kardinalitas P irisan Q kurang dari atau sama dengan nilai minimum dari kardinalitas P dan kardinalitas Q. Kardinalitas P beda setangkup Q sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q dikurangi dengan 2 kali kardinalitas P irisan Q. Kardinalitas P selisih Q lebih dari atau sama dengan kardinalitas P dikurang kardinalitas Q. Untuk 3 buah himpunan hingga, maka kardinalitas P gabungan Q gabungan R sama dengan kardinalitas masing-masing himpunan PQR dikurang dengan kardinalitas setiap 2 irisan himpunan ditambah dengan kardinalitas P irisan Q irisan R. Secara umum, untuk himpunan-himpunan A1, A2 sampai dengan AN kita peroleh kardinalitas dari A1 gabungan A2 gabungan sampai dengan AN sama dengan jumlah dari setiap kardinalitas himpunan tunggal dikurang dengan jumlah dari setiap kardinalitas kedua irisan himpunan ditambah dengan jumlah dari setiap ketiga kardinalitas irisan ketiga himpunan sampai dengan seterusnya dengan nilai positif dan negatif sampai dengan kardinalitas A1, irisan A2, irisan sampai dengan AN. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari penerapan prinsip inklusi dan eksklusi. Berikut diberikan soal, tentukan banyaknya bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2, 5, atau 7. Tentukan banyaknya bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2 dan 5 tetapi tidak habis dibagi 7. Penyelesaiannya, misalkan P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2, Q himpunan bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 5, dan R bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 7. Maka kita dapat P beranggotakan 2, 4, 6 sampai dengan 50, maka kardinalitas P sama dengan 25. Q beranggotakan 5, 10, 15 sampai dengan 50, kardinalitas dari Q sama dengan 10. R beranggotakan 7, 14, 21 sampai dengan 49, maka kardinalitas dari R sama dengan 7. P
P irisan Q kita dapat 10, 20, 30 sampai dengan 50. Selanjutnya, maka kardinalitas irisan dari P dan Q sama dengan 5. P irisan R didapat 14, 28, 42 sampai dengan 50. Maka kardinalitas dari P irisan R sama dengan 3. R irisan Q sama dengan 35, maka kardinalitas dari R irisan Q sama dengan 1. P irisan Q irisan R sama dengan himpunan kosong, didapat kardinalitas dari P irisan Q dan irisan R sama dengan 0. Maka kita masukkan rumus dari yang sudah kita ketahui di prinsip inklusi dan eksklusi, yakni kardinalitas P irisan Q irisan R sama dengan kardinalitas dari setiap masing-masing himpunan dikurang dengan kardinalitas setiap dua irisan himpunan ditambah dengan kardinalitas P irisan Q dan irisan R. Maka 25 ditambah 10 ditambah 7 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan 33. Jadi, banyaknya bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2 dan 5, tetapi tidak habis dibagi 7 adalah 33 bilangan. Selanjutnya, kami ada menyajikan 2 soal sebagai latihan tentang materi kami, yakni himpunan. Yang pertama, diketahui himpunan U atau himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, sampai dengan 20. Di mana terdapat himpunan A bilangan genap dan himpunan B bilangan ganjil. Kemudian, hitunglah kardinalitas A gabungan B menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi dan verifikasi dengan sifat aljabar himpunan. Selanjutnya soal kedua, yakni buktikan bahwa himpunan A dan B, yakni A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement menggunakan prinsip dualitas pada sifat De Morgan. Lalu terapkan pada himpunan A sama dengan 135 dan B sama dengan 346 dengan U atau himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan terkait dengan materi kami, yaitu himpunan. Kami harap bagi yang menonton ataupun menyimak dari penjelasan kami tersebut, penjelasan kami sebelumnya tentang materi ini, bisa lebih paham mengenai materi himpunan yang kami bawakan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.